Maka kita bertanya, ya Allah, tunjukkan kepada kami seperti apa tujuan hidup yang benar itu. Maka setidaknya hadirin, ada dua hal pokok dalam Al-Quran yang sangat ditekankan kepada setiap manusia, terlebih insan beriman, agar betul-betul menjaga dua pokok ini, karena inilah akar dari semua tujuan berkehidupan kita. Tidak diciptakan manusia kecuali untuk mewujudkan dua tujuan pokok ini. Secara cepat dengan keterbatasan waktu kita, pertama Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya, kegiatan hidupnya sebagai ibadah, sebagai penghambaan kepadaku. Jadi yang pertama hadirin, ternyata hadirnya kita ke dunia ini, diciptakannya kita sampai berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya pertama untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba. Jadi ternyata ayat ini bukan sekedar memberikan isyarat tujuan berkehidupan kita di dunia ini, tapi juga menunjuk identitas kita di hadapan Allah sebagai hamba. Dan karena inilah kita tercipta. Ada persoalan besar ketika makhluk bernama Azazil dari kalangan jin yang sangat dihormati di alam langit, bahkan sampai malaikat pun menghormatinya. Ibadahnya luar biasa, zikirnya tinggi. Tapi ketika dia bergeser dari fitrah kehidupannya, misi hidupnya untuk menghamba kepada Allah, maka berubah namanya dari hamba yang taat, jin yang taat, Azazil yang terhormat di alam langit, berubah menjadi iblis. Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu termasuk kalangan jin yang berbuat fasik. Lawan dari fasik itu taat. Jadi jin ini asalnya taat, asalnya banyak zikir, asalnya ibadah. Hanya ketika keluar dari identitas kehambaannya kepada Allah, maka keluarlah dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa engkau tidak mau sujud, kata Allah, ketika aku perintahkan? Jadi persoalannya bukan karena sujudnya, hormatnya kepada Adam. Kata Allah, ini perintahku, saya Tuhan, saya Rabb, kamu hamba. Sifat hamba itu mesti membuktikan kehambaannya kepada Allah. Namanya hamba, pasti punya sifat menghamba. Untuk membuktikan kehambaannya itu, dia harus patuh pada tuannya. Makanya kata Allah, kenapa kamu nggak patuh kepadaku? Bukan persoalan Adamnya, bukan persoalan hormatnya, persoalannya engkau hamba, aku Tuhan. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Tidak level, tidak layak. Yang diciptakan dari materi yang lebih hebat, hormat kepada yang lebih rendah. Qala fakhruj, keluar dari penghambaan kepada Allah, dan ancamannya tinggi. Karena itulah hadirin, misi pertama, diutusnya semua rasul, dari mulai Nabi Nuh alaihi salam, karena Adam Nabi, Nuh diutus pada kalangan umat pertama, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi yang paling utama, yang paling pokoknya, menerangkan, mengingatkan kembali penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tidak sadar sampai detik ini bahwa kita itu hamba. Kita akan pulang, kita akan meninggal, dan mempertanggungjawabkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itulah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, diperintahkanlah dengan turunan dari ibadah itu yang diantaranya disebut dengan salat. Dan jangan salah Pak Ibu, semua nabi salat, semua rasul salat. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah saat menerima risalah, itu kalimatnya terikat penghambaan kepada Allah dengan salat. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, saya tegaskan saya Allah, la ilaha illa ana, gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ketika engkau mempertuhankan saya, kata Allah, engkau hamba. Fa'budni, maka buktikan penghambaanmu dengan menyembahku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri, tunaikanlah salat supaya engkau ingat engkau itu hamba. Karena itu Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW, ke-29 salat, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah, Quran surah 19 ayat ke-55. Dan tahukah Anda, saya, kita semua, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat itu kalimatnya dengan hamba. Statusnya hamba, bukan rasul. Statusnya hamba, bukan nabi. Quran surah ke-17 ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan binabiyhi, bukan birasulihi, bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Karena itu di syarahnya Sahih Muslim nomor 162 itu perjalanan menuju Allah sampai menerima perintah salat untuk menegaskan status kita sebagai hamba. Karena itulah dalam salat kita menegaskan diri kita hamba. 17 kali kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.